Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Sore hari ini saya ingin fokus membahas tentang liberalisasi dalam bidang pendidikan dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari penyakit atau virus liberalisme ini. Tahun 2005 yang lalu kita ingat Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan fatwa sipilis, bahwa faham sekularisme, pluralisme, liberalisme itu bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya. Sekularisme sebenarnya adalah faham yang memisahkan kehidupan dari keislaman, atau secara filosofisnya sekularisme itu faham yang membuang aspek-aspek ilahiyah dan aspek-aspek ukhrawi dari realitas yang kita hadapi. Jadi sekularisme ada dua, ada sekularisme dalam tataran individu dan sekularisme dalam tataran negara. Yang sangat penting untuk kita perhatikan sekarang adalah sekularisme dalam tataran pribadi. Karena kita tidak boleh menjadi orang sekuler meskipun negaranya sekuler. Orang muslim yang tinggal di Amerika tetap tidak boleh sekuler. Orang muslim yang tinggal di Australia tetap tidak boleh sekuler. Orang muslim yang di Indonesia juga tetap tidak boleh menjadi orang sekuler. Maksudnya orang sekuler itu orang yang membuang aspek ilahiyah ketika melihat dan memecahkan masalah. Sebagai contoh begini, seorang ilmuwan ditanya, ilmuwan ahli gunung berapi, ditanya, kenapa gunung berapi ini meletus? Nah, nanti dia menjelaskan fenomena-fenomena, gejala-gejala alamnya. Ya, kenapa gempa bumi di Jogja terjadi? Karena pergeseran lempeng-lempeng Asia, lempeng Australia dan seterusnya. Ketika dia menjelaskan itu semua, itu nggak ada sama sekali aspek ilahiyahnya. Yang menggerakkan lempeng bergerak itu siapa? Yang mendatangkan awan-awan sehingga banjir itu siapa? Itu nggak ada aspek itu orang sekuler. Ya, jadi ilmuwan yang membuang aspek ilahiyah, dimensi metafisika. Jadi dia melihat segala sesuatu itu dari aspek fisika saja, fisik saja. Metafisikanya, ilahiyahnya dibuang. Ya. Seorang gubernur ditanya, bagaimana cara mengatasi banjir? Ya, banjir itu kan disebabkan karena curah hujan yang tinggi, resapan kurang, sungai dangkal, sampah banyak, nggak ada waduk, nggak ada pohon dan seterusnya. Maka cara mengatasinya begitu, ya, keduk sungai, tanam pohon, buat resapan, bikin waduk dan seterusnya. Sampai di situ saja. Nah, ini orang sekuler, ini ilmuwan yang sekuler, gubernur sekuler mungkin. Ya. Tapi kalau dia seorang muslim yang tidak sekuler, berpikir integral, kalau dia ditanya, bagaimana Pak Gubernur cara mengatasi banjir? Pak Gubernur tahu cara banjir memang karena curah hujan tinggi, keduk sungai, tanam pohon, ya, buat waduk, buat resapan, dan jangan maksiat pada Allah, berantas kemungkaran, jangan syirik pada Allah. Jadi dia menggabungkan 3 sumber ilmu di dalam Islam, yaitu sumber ilmu yang empiris, bersumber dari panca indera, sumber ilmu yang rasional, ya, dari akalnya, dan sumber ilmu yang berasal dari khobar sodik, dari wahyu. 3 sumber ilmu ini yang disebut dalam aqaid nasafiyah, ya, asbabul ilmi linnasi thalathatun bil khawasil khamsi wa bil khabari sadiqi wa bil aqli. Nah, ini dia berpikir tidak sekuler, ya. Jadi tidak sekuler itu artinya segala sesuatu yang ada ini dilihat, dianalisis dan dipecahkan dengan melibatkan aspek ilahiyah. Kalau orang hanya berpikir rasional dan ini saja, nggak bisa memecahkan masalah. Ya. Ditanya, gimana bisa nggak gunung berapi dicegah tidak meletus?
Nah, nggak bisa. Ilmuwan gunung berapi yang sekuler cuma batasannya itu hanya bisa siap-siap mengungsi saja. Ya, tapi kalau ilmuwan yang muslim ya bisa. Bagaimana Pak Profesor supaya gunung Merapi tidak meletus? Ada caranya. Doa orang-orang soleh, banyak sedekah, jangan syirik pada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan gunung ini tidak jadi meletus. Bisa terjadi. Dan ilmu itu bukan empiris, ilmu itu bukan rasional, tapi ilmu wahyu. Yang kedua nih sekalian, orang sekuler itu melibatkan cara berpikirnya dengan dimensi ukhrawi. Ya, jadi apa yang terjadi di dunia ini, dia langsung kaitkan dengan aspek ukhrawi. Itu bedanya dengan orang sekuler dan liberal. Sebagai contoh misalnya, mereka sekarang mengembangkan paham kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender, laki-laki perempuan itu harus diperlakukan setara, ya, dalam semua hal. Sampai mereka susun RUU kesetaraan gender yang mewajibkan nanti semua organisasi itu pengurusnya 30% minimal perempuan. Sekarang baru di partai politik saja. Wajib partai politik itu 30% perempuan. Anggota DPR calegnya wajib 30% perempuan. Nah, mereka ingin menerapkan ini untuk semua organisasi, ya. Minimal 30% perempuan. Nah, kalau orang berpikir dia lepas dari dimensi ukhrawi akan tampak timpang. Ya. Biasanya mereka tanya gini, adil nggak laki-laki keluar rumah nggak izin istrinya, tapi istri keluar rumah harus izin suami. Suami boleh kawin lagi, istri nggak boleh. Puasa sunnah saja harus izin suami. Jadi yang dipersoalkan hukum-hukum, ini ada diskriminasi. Ya, ada satu buku tentang gender diterbitkan oleh UIN Jogja sini, dipersoalkan semua, termasuk kenapa pakaian ihram dibedakan, kenapa akikah kambing laki-laki 2, kambing perempuan hanya 1, ya, kenapa kalau sholat sampai ada gambar masjid yang di satu buku pelajaran yang gambarnya itu orang sedang bangun masjid, tukangnya laki-laki semua, dipersoalkan di buku itu. Kenapa tukangnya semua laki-laki? Nah, itu memberikan gambaran yang salah, seolah-olah perempuan tidak boleh menjadi tukang. Nah, itu diprotes. Jadi persepsinya sudah, dia hanya persepsi dunia saja. Ya, tanggung jawab laki-laki yang diberikan oleh Allah di dunia ini sangat berat. Kalau dia ingat dimensi akhiratnya, yang enak perempuan justru. Ya, perempuan ringan hisabnya. Laki-laki berat. Begitu dia qabil tu nikah wa taswija bil walil markur, itu dia tanggung jawab, ya, bukan tanggung jawab istrinya, anak-anaknya dia tanggung jawab. Dan itu tanggung jawab laki-laki. Jadi orang yang cara berpikirnya sekuler itu dibuang dimensi ilahiyahnya dan dimensi ukhrawinya. Kalau orang berpikir dimensi ukhrawi, takut orang jadi gubernur, ya, takut orang jadi wali kota, ya, takut jadi presiden, ngeri. Di akhirat gimana tanggung jawab? Ada orang lapar, orang kecelakaan, orang ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau ada kambing tergelincir di Irak itu tanggung jawabku. Kambing kepleset aja tanggung jawab khalifah. Ya. Ini tiap hari jalan rusak, berlubang, orang mati. Ya, pejabat tenang aja kayak nggak ada apa-apa. Di akhirat berat itu tanggung jawabnya. Ya, makanya dulu ulama-ulama kita yang tanggung jawabnya seperti Imam Abu Hanifah, beliau dipaksa oleh Sultan menjadi menteri perbendaharaan negara, menjadi qadhi negara. Beliau menolak. Dipaksa lagi oleh Sultan, nggak mau juga. Sultan akhirnya bersumpah, kalau Abu Hanifah tidak mau, tangkap dia, masukkan penjara, cambuk tiap hari. Dan Imam Abu Hanifah lebih memilih ditangkap, dipenjara, dicambuk daripada jadi pejabat. Cari sekarang ulama yang begini susah. Ya. Ditawari menteri, nolak, saya belum pernah dengar gitu. Belum pernah dengar. Ya, udah presiden belum ada sudah siap-siap jadi menteri. Nah, ini sekuler. Jadi kalau kita yang sekuler liberal itu contohnya banyak sekali. Kayak sekarang aja kita puasa Ramadan. Kalau kita berpikirnya sekuler, nggak semangat, liberal nggak semangat puasa, nggak semangat ibadah, nyari ilmu nggak semangat. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu yang namanya takwa itu mulia itu apa.
Karena takwa itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Ya kan? Tapi apakah kita sehari-hari menghormati orang takwa? Apakah di masyarakat kita ada orang takwa nih, kita kasih kursi yang paling tinggi gitu. Di tempat saya Pak di Depok itu sekarang ini mau pemilihan wali kota. Tahun depan baru pemilihan wali kota. Ya. Sekarang udah banyak orang nempel poster. Calon wali kota, calon wali kota. Kemarin satu hadir satu majelis ya, tokoh-tokoh itu. Pemilihan presiden 2019 itu sudah bicara. Siapa 2019 yang mau kita calonkan? Masih lama 2019 sekarang udah siapa calon kita? Pemilihan gubernur Jakarta itu 2017. Sekarang udah saya tahu karena kawan saya dia udah siap bentuk tim, udah kerja keras menyiapkan diri untuk 2017 jadi gubernur Jakarta. Kita puasa Ramadan itu disuruh siap-siap 2 bulan aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa nggak semangat? Karena nggak ngerti takwa itu mulia. Karena orang menyangka jadi wali kota itu mulia, jadi gubernur itu mulia, jadi presiden itu mulia, jadi anggota DPR terhormat, yang terhormat wakil rakyat. Sebetulnya yang terhormat itu wakil rakyatnya atau kursinya. Setelah dia waktu jadi anggota DPR, duduk di kursi anggota DPR, kita bilang yang terhormat anggota DPR. Begitu selesai menjabat, nggak terhormat lagi dia. Udah nggak disebut lagi yang terhormat, ya kan? Tapi kursinya tetap terhormat. Jadi sebenarnya yang terhormat itu kan kursinya. Jadi harusnya kalau kita menghormati itu kita bilang yang terhormat kursi anggota DPR beserta yang mendudukinya. Nah, itu baru betul gitu. Itu baru betul yang menduduki. Jadi nanti kursi wali kota juga begitu. Yang terhormat kursi wali kota beserta yang menduduki. Siapapun yang duduk di situ dihormati. Yang turun nggak dihormati lagi. Berarti yang terhormat kursinya. Ada orang mencari kehormatan dengan gelar. Sampai beli ijazah palsu gitu kan. Merasa setelah dapat gelar itu terhormat. Ini dimensinya. Kalau dia ingat akhirat, dimensi berpikirnya itu ukhrawi dan akhirat, dimensi ilahiyah dan ukhrawi, itu kan dia tahu yang mulia itu yang takwa. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita terkena virus-virus sekularisme, liberalisme ini, itu hancur cara berpikir kita, sangat duniawi. Sekarang coba ini sekalian. Anak-anak saya juga sekarang ini 2 orang lagi tes di perguruan tinggi. Tanya orang tua dan anak-anak sekarang, lulus SMA itu, jurusan apa yang dipilih? Dan apa motivasinya? Saya tahu sekarang ini, yang kalau di UI yang paling favorit masih kedokteran. Kenapa orang milih fakultas kedokteran? Mau bayar mahal untuk itu. Ada di universitas swasta sampai mau bayar 500 juta. Yang penting anaknya masuk kedokteran. Apa sih yang dicari jadi dokter itu? Apa yang dicari orang masuk akuntansi? Ya. Pertimbangannya apa? Jihad atau materi? Ya. Saya mau jihad masuk fakultas kedokteran. Nah, gitu kan. Saya pertimbangannya jihad. Anak saya kumpulkan. Ya, 1. Saya bilang kita wajib berjihad fisabilillah dalam bidang ilmu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi sekarang ada bidang-bidang ilmu, ya, seperti kita berjuang itu seperti soft. Dalam bidang keilmuan kita harus berperang melawan liberalisme, sekularisme segala macam. Ini bagian dari jihad fisabilillah. Dan harus kita siapkan ilmuwan-ilmuwan kita yang menekuni bidang itu. Ya. Salah satu yang saya lihat kosong misalnya bidang sejarah. Jarang orang-orang kita, anak-anak kita yang pintar itu kemudian kita masukkan ke bidang sejarah untuk mendalami sejarah supaya dia mengerti, meluruskan pendidikan sejarah itu. Sampai sekarang siapa? Antum namanya siapa? 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 Nama siapa? Hah? Yuriko. Ingat dari UGM kan, biologi ya. Beliau cerita ke saya bagaimana profesornya masih memaksakan bahwa sejarah manusia kita ini berasal dari monyet. Gitu. Masih itu. Anak saya kemudian salah satu saya suruh kamu masuk sejarah, saya jelaskan.
Ya, masuk pendidikan sejarah. Di situ kamu bisa berjihad. Ya, nanti saya bilang jadi apa? Gak usah pikirin gitu. Yang penting pokoknya kamu mendalami ilmu sejarah dengan betul dan misi kamu itu adalah masuk di satu universitas Islam. Tapi masya Allah, saya cerita ini namanya memendung sekularisasi liberalisasi. Itu susah bukan di luar, Pak, di rumah kita. Begitu anak saya kuliah ini pulang dapat pelajaran PKN. Ya, waduh PKN Pak, apa isinya? Saya baca bukunya. Ya. Loh, kok begini isi bukunya? Padahal itu ya dibuat oleh organisasi Islam yang terbesar juga, buku PKN itu. Pusing saya baca. Wah, anak saya diajari gender, pluralisme. Terpaksa saya harus mengajari anak saya ini. Apa itu kesetaraan gender, apa itu pluralisme. Karena dia kuliah di kampus Islam. Jadi saya harus meluruskan ku anfusakum wa ahlikum naro gitu loh. Jadi Allah memerintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa itu maksudnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penjelasan supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka itu adalah adibuhum wa 'allimuhum. Didik keluargamu supaya menjadi orang beradab. Dan didik keluargamu supaya menjadi orang berilmu. Itu tanggung jawab orang tua. Nah ini banyak orang tua ya, saya perhatikan nggak paham. Dia merasa ya karena sudah kena penyakit namanya sekolahisme. Ya, sekarang ada penyakit yang gawat ya, sekolahisme. Jadi menyamakan tholabul ilmi dengan sekolah. Rasulullah mewajibkan kita tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bukan tholabul madrasah. Ya, tapi menyamakan mencari ilmu dengan cari sekolah. Kan begitu. Selesai sekolah, selesai cari ilmu. Selesai kuliah, merasa tidak wajib cari ilmu lagi. Cari jodoh. Kemudian cari duit gitu kan. Biayai anaknya sekolah. Dia merasa sudah selesai kewajibannya. Sehingga banyak orang tua sekarang ini sibuk nyarikan kurikulum buat anaknya, tapi nggak berpikir bahwa dirinya sendiri harus dididik juga. Saya menghadapi banyak kasus di Jakarta itu, orang tua yang kewalahan tidak bisa lagi berdialog dengan anaknya. Anaknya tiba-tiba memandang semua agama benar. Ya, sempat kemudian saya diundang di satu keluarga, udah susah, anaknya udah pacaran dengan orang beragama lain, kita nasihati sudah nggak mempan. Ada lagi ibu telepon dan dia calon dokter, ibu ini anaknya tiba-tiba juga berpendapat begitu, kena pluralisme. Saya tes ini saya ngajar di satu kampus di Jakarta, satu universitas Islam di Fakultas Sastra. Saya mengajar sejarah pemikiran modern. Ya. Kemudian 94 mahasiswa Fakultas Sastra dari berbagai jurusan itu saya kasih kuesioner. Setuju tidak setuju? Salah satu pertanyaannya begini. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan, apapun agamanya. Setuju tidak setuju? Yang menjawab setuju itu 95%. Terus saya kasih soal lain. Tuhan Maha Adil, akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya kepadanya dan berbuat baik pada sesama manusia, apapun agamanya. 63% menjawab setuju. Jawaban mahasiswa saya itu saya kirim ke dekan, saya kirim ke rektor. Nih saya bundel, nih mahasiswa kita cara berpikirnya begini. Saya udah tes puluhan ribu kuesioner saya sebarkan di pesantren, di kampus. Yang paling banyak paham liberal, yang paling banyak kena itu relativisme. Relativisme. Jadi kebenaran itu relatif. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Jangan kita menyalahkan orang lain. Hadirin sekalian, ini faham yang telah bukan hanya kita yang pusing. Paus saja pusing. Ya, Vatikan itu pusing. Sampai Paus dulu Benediktus ke-16 itu buat program khusus namanya Battling Dictatorship of Relativism. Memerangi faham, memerangi dictatorship ya, kediktatoran relativisme. Karena sekarang dunia diatur dengan relativisme. Ini sekarang yang lahir
Kenapa sekarang di perguruan tinggi Islam diajarkan hermeneutika? Kita sudah punya ilmu tafsir. Dimasukkan metodologi baru dalam hermeneutika. Ujung dari hermeneutika itu apa sih? Penafsiran itu relatif. Nggak ada kebenaran yang pasti. Relativisme tafsir. Ujung dari pluralisme agama itu apa sih? Ujungnya adalah kebenaran agama itu relatif. Nggak boleh satu agama yang mengklaim dia sendiri yang benar, dia sendiri yang paling tinggi, nggak boleh. Ya. Coba ada sekalian serius mengkaji pemikiran yang dikembangkan oleh CRCS di UGM. Baca buku-bukunya, baca ininya. Saya dari awal sudah keberatan, tapi pemerintah otot, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, ya, tetap mendukung proyek Center for Religious and Cross Cultural Studies. Ini dahsyat, ini proyek ini dahsyat sekali. Didukung oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, didukung oleh Amerika. Ya, Ford Foundation. Sampai saya ditelepon oleh Setnek. Waktu itu ada 1 juta US dollar dikucurkan. Sekarang sampai S3. Ini strategis banget karena mereka mendidik S2, S3 bidang studi lintas agama. Cara berpikir alumni-alumninya sekarang, alumni-alumni sekarang menjadi dosen. Saya sudah ketemu mereka jadi dosen di Stein di berbagai daerah. Ini jenius. Maksud saya, strategi cara mengubah cara pandang terhadap agama. Terus dikatakan, saya datang ke situ karena itu teman saya juga direkturnya. Saya dikasih buku pluralisme kewargaan. Ya, dikatakan kami mengembangkan pluralisme kewarganegaraan, civic pluralism, bukan pluralisme teologis. Yang diharamkan MUI itu pluralisme teologis, mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Itu pluralisme teologis. Tapi pluralisme kewarganegaraan, civic pluralism itu adalah paham yang menyatakan bahwa semua budaya, semua agama harus diberi ruang yang sama. Ya. Bukan dinyatakan benar, tapi diberi ruang yang sama. Nah, katanya ini nggak ada kaitan dengan teologis. Ada satu mahasiswa saya, ikut S3 di orang Kementerian Agama, ikut proyek membuat buku pelajaran multikulturalisme. Jadi Kementerian Agama itu sempat menerbitkan buku untuk SD, SMP, SMA, panduan nilai-nilai multikultural, ya, dalam kurikulum PAI. Jadi anak-anak yang belajar pendidikan agama Islam sekarang dikatakan pendidikan agama Islam berbasis multikulturalisme. Cara berpikirnya sama, ya, bahwa katanya nggak ada kaitan dengan akidah. Jadi kita orang Muslim ini disuruh berpendapat semua agama harus diberikan ruang yang sama. Makanya kan CRCS ini lihat di webnya mengusulkan pada Presiden Jokowi agar menghapus kolom agama di KTP. Ya, salah satu program dia kan menghidupkan namanya indigenous religions, agama-agama asli. Ya, kita sudah menghadapi ini di Mahkamah Konstitusi. Tahun 2010 saya diminta MUI jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu saya lihat sendiri beberapa kelompok kebatinan datang ke Mahkamah Konstitusi. Ada kelompok namanya Rahayu, ya, datang dengan rombongannya, jemaatnya, pengikutnya, salamnya begini, Rahayu, gitu kan. Terus jemaatnya ngomong Rahayu, oh ada juga ya, salam ini agama baru. Dia minta diakui sebagai agama, ya. Terus ada lagi kelompok lain lagi datang lagi, salamnya Sampurasun, Rampes. Ini dulu saya dengar di Sandiwara Radio itu dulu. Ternyata itu salam satu agama lokal katanya itu. Dulu mereka bilang kami ini asli Indonesia, kenapa nggak diakui? Gitu. Sedangkan yang 6 agama yang diakui semuanya impor, ya kan? Islam impor, Kristen impor, Hindu impor, Buddha impor. Ya. Belum lama ini saya diundang Menteri Agama untuk membahas rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Ini masih dalam proses. Draft pertama baru keluar. Kebetulan yang diundang waktu itu beberapa orang, ya, Pak Jimli Asidiki, Pak Azim Muzadi, terus dari Komnas HAM, ya, saya termasuk diundang beberapa orang. Di dalam draft ini itu yang saya protes pada Menteri Agama. Ada pasal registrasi agama. Nah, jadi sekarang
dalam rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Ini masih panjang nih, nanti akan mau ke DPR, tapi baru dari draft pertama nih. Itu ada pasal tentang registrasi agama. Jadi pemerintah akan membuka, kalau ini disahkan, mudah-mudahan enggak, saya udah tolak nih, ya, akan dibuka pendaftaran agama baru. Nah, syaratnya 3 agama baru di draft ini ya. 1, punya punya kitab suci dan ajaran yang dianggap berasal dari Tuhan. Yang kedua, punya majelis agama tingkat nasional. Dan yang ketiga, punya pengikut minimal 10.000. Nah, itu. Minimal 10.000 sudah bisa daftar agama baru. Saya bilang itu nanti cherry bell jadi agama baru. Jadi pengikutnya lebih dari 10.000. Ya kan, ada anak-anak muda sekarang udah menjadikan dia kayak nabi. Ya, jadi nanti cherry bellisme. Slang daftar agama baru, slangisme. Banyak. Aliran kebatinan aja ada ratusan. Yahudi, Bahai, udah siap-siap daftar semua. Seru nanti di Indonesia ini. Ya, rame betul agama. Sekarang aja 6, saya bilang begini. Saya usul pada Pak Menteri ini, supaya udahlah Departemen Agama ini ngurusi 6 agama saja sudah. Yang di luar ini bukan urusan Kementerian Agama. Itu saja. So, begitu nanti dibuka nih, Pak. Bahai masuk semua, udah. Akhirnya Kementerian Agama sih bubar. Gak mungkin lagi dia ngurus semua agama. Mau ngurus berapa agama? Kementerian Agama dulu kan dibentuk sebagai kompensasi karena dicoretnya 7 kata itu dalam Piagam Jakarta. Nah, saya ingin mengingatkan waktu Bapak-bapak supaya kembali fungsi Kementerian Agama itu adalah untuk memberlakukan syariat Islam, dan makanya di Kementerian Agama masih ada Direktorat Pembinaan Syariat Islam, itu masih ada. Memang asalnya Kementerian Agama itu dibuat untuk terlaksananya syariat Islam karena kompensasi dari 7 kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta. Jadi ini sekarang pertarungan pluralisme, ujungnya relativisme. Kalau orang mengatakan semua agama benar, berarti dia mengatakan ya agama yang benar maupun yang salah sama saja. Kalau yang benar sama yang salah sama, ya kan? Terus apa artinya yang benar? Kan begitu. Kalau menyembah Allah dengan menyembah tuyul sama, gitu kan? Ya, kalau kita bilang kamu menyembah Allah, yang satu nyembah tuyul, yang satu nyembah gendruwo, gitu. Yang satu nyembah buto hijau, sama saja. Terus apa artinya kemudian menyembah Allah? Ya kan? Kalau orang yang kuliah capek-capek di UGM ya sama dengan yang beli ijazah. Terus untuk apa kuliah di UGM? Sama saja. Kan itu sebetulnya. Jadi kalau mengatakan semua agama sama, itu artinya Anda mengatakan semua agama tidak penting. Ini dibalik ini ateisme. Gitu. Relativisme. Sekarang satu lagi contoh liberalisasi yang populer, paham dekonstruksi kitab suci, desakralisasi. Kemarin kita dengar ada kasus kan di Padang ya, seorang dosen tanggal 1 April menginjak Al-Quran di kelas. Al-Quran diinjak oleh dosen. Alasannya Quran tidak suci. Yang suci itu yang di Lauhil Mahfuz. Saya sudah sering dengar gini sampai bosan dan dengar. Ya, karena saya sudah keliling ke berbagai kampus, sampai ke NTB, ke Aceh, ke Madura, ke Kalimantan. Ada aja yang berpikir begitu. Quran tidak suci. Dulu tahun 2006 kan di Surabaya sampai ribut heboh, majalah Gatra muat, Sabili muat. Seorang dosen yang kalau di kelas nginjek lafaz Allah. Berulang kali kalau ngajar dia selalu praktek nulis lafaz Allah terus diinjek-injek dengan sepatunya. Akhirnya ramai di media, dosen ini disidang oleh rektor, kemudian diskors 6 bulan, nggak boleh ngajar 6 bulan. Itu sebelum lumpur Lapindo. Sebelum Lapindo. Saya nggak tahu hubungannya apa. Nama Allah diinjek-injek, nama dia aja kita injek-injek nggak mau. Iya kan? Saya menjumpai banyak mahasiswa nanya di NTB, saya ditanya, Pak, ada mahasiswa bilang Quran itu suci atau dianggap suci. Jadi katanya suci itu bukan objeknya, tapi karena kita menganggap itu suci jadi suci. Nah, saya bilang, lah dia itu manusia atau dianggap manusia? Kan gitu aja gampang-gampangan. Ya. Jadi
Quran, terus dia bilang Quran yang suci itu di Lauhil Mahfuz. Saya bilang kita tidak hidup di Lauhil Mahfuz, kita hidup di dunia. Di dunia ini ada yang suci. Jangan kita sembarangan mengatakan Quran tidak suci karena ditulis oleh manusia, buatan manusia, produk budaya, mumtad thaqafi, cultural product katanya. Makanya nggak suci, sama dengan rumput. Ini kasihan, Pak. Ini cara berpikir karena saya tahu ada dosen-dosen yang ngajarkan begini di kampus. Buku-bukunya ada. Saya udah bawa buku-buku mereka, jurnalnya ke Menteri Agama waktu zaman Pak Mahfud Basuni. Ini loh Pak yang diajarkan di kampus tuh ini loh. Dosennya, dosennya malah tesisnya di Jogja nih tesisnya. Ya, menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Dinobatkan jadi tesis terbaik. Dari doktor di sini juga menulis arah baru studi ulumul Quran. Pusing kalau kita lihat. Ya, saya sih nggak pusing, cuma mahasiswanya saya tahu karena mahasiswa itu cerita ke saya. Pusing kalau diajar sama dosen-dosen. Gimana dosen ngajarin bukan untuk meyakinkan Quran, malah dia meragukan. Quran ini produk budaya, hegemoni Turki Mushaf Utsmani ini hegemoni politik Quraisy, macam-macam. Relatif. Kan saya jawab gampang aja. Kalau Anda itu mengatakan sesuatu tidak suci itu dari mana? Kita ini hidup sekalian di dunia ini dengan simbol. Dan simbol-simbol itu ada simbol-simbol yang kita sucikan. Gak usah kita bicara Quran deh, itu kalamullah. Kita bicara gambar burung Garuda itu. Biasa burung Garuda, tapi begitu dikasih lambang negara, dia menjadi lain nilainya. Itu kalau kemudian gambar burung Garuda itu diganti dengan burung emprit, masalah. Ya. Karpet ini biasa, ini kain biasa. Tapi itu ya karpet ini kita taruh di masjid, lain nilainya. Kan begitu. Kalau ada yang kemudian kencing di sini, ya, ini kan karpet biasa, buatan pabrik, sama juga loh, lain, ya. Karpet ditaruh di masjid nilainya lain dengan taruh di diskotik, beda, sama-sama karpetnya. Kain merah putih dijahit dari merah putih, beda maknanya. Ini simbol. Pak SBY itu marah besar, biasanya beliau nggak marah. Ketika ada yang demonstrasi bawa kerbau, ditulisi SBY, marah. Ada pejabat Malaysia bilang pers Indonesia itu galak sekali sama Malaysia. Saya bilang sama pejabat Malaysia, kalau di Indonesia itu jangankan Malaysia, presiden kita aja nggak ada di dunia itu orang demo bawa kerbau ditulisi nama presidennya, nggak ada. Itu cuma di Indonesia. Saya bilang itu. Jadi ada simbol-simbol, jadi nggak bisa. Al-Quran itu huruf biasa, huruf hijaiyah yang buat nulis Quran dengan buat nulis kitab porno bahasa Arab sama, alif ba ta sa juga sama, gitu loh. Tapi ketika huruf hijaiyah ini dibuat menulis kalamullah, beda nilainya, ya kan? Hurufnya sama, tapi nilainya berbeda. Dia menjadi suci, kata Allah itu menjadi suci karena buat menulis nama yang maha suci. Ini keblinger, dosen di Padang itu kan dosen filsafat ilmu. Ya, makanya saya tulis buku dengan teman-teman, filsafat ilmu, perspektif Islam dan Barat. Karena banyak sekarang pendidikan ini salah karena konsep ilmunya yang diajarkan di perguruan tinggi itu salah. Ya begitu, jadi wacana, jadi Islam itu jadi bahan wacana. Terus orang orientalis diundang, orang kafir ngajar. Orang kafir nggak bisa ngajar Islam. Orang kafir bisa mengajar tentang rukun sholat ada berapa bisa. Tapi orang kafir tidak bisa mengajar sholat. Karena tugas seorang guru dalam Islam bukan sekedar mengajar tata cara sholat, tapi mengajar bagaimana muridnya mencintai sholat. Itu tugas guru. Pendidikan itu inculcation. Bukan sekedar teaching, tapi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai akidah. Itu tugas seorang guru. Makanya dalam Islam guru harus soleh. Kalau guru dosen tidak soleh, dia nggak boleh jadi guru. Dia bisa jangankan orang setan aja bisa ngajar tata cara sholat, iya kan? Gimana cara puasa, cara wudhu, setan juga bisa. Kalau cuma itu doang ngajarnya, gitu ya. Rukun sholat ada berapa? Bisa kalau itu serahkan setan cukup. Tapi mengajar bagaimana murid itu mencintai puasa, harus orang yang mencintai puasa yang mengajarkan itu.
Ini contohnya. Jadi ini juga bagian dari liberalisasi dalam pendidikan kita. Nah itu, jadi tadi kalau kita lihat kan, anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dalam dari api neraka. Ya, contoh tadi kurikulum di sekolah. Kalau kalian punya murid, punya anak ya masih SMP, coba cek buku IPS terpadu. Ya. Contoh sampai sekarang masih diajarkan yang namanya kebutuhan manusia, itu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Itu zaman saya sekolah dulu ya itu yang diajar. Ya, saya bilang orang Solo nih bilangnya zaman asu ora enak sampai asu enak ya itu. Di Solo udah banyak warung asu, sate apa? Sate jamu, jamu itu. Itu zaman asu ora enak dulu. Sampai sekarang asu enak. Itu ya materinya itu kebutuhan primer, makan, minum, ya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sampai apal ya. Buktinya kita sekarang puasa, ya kan? Kita lapar, haus, kita nggak kita penuhi. Ya. Ada kebutuhan primer yang lebih tinggi daripada makan dan minum, yaitu ibadah. Itu saya ingatkan, saya sering ceramah di sekolah-sekolah Islam, saya ingatkan, tolonglah kurikulum yang begini dilengkapi, dikritik. Ini liberal ini kurikulumnya, materialis ini. Kebutuhan manusia yang paling tinggi itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab kalau orang tidak ibadah dia resah. Jadi orang bikinnya ini cuma tadi monyet tadi karena dipaksa manusia sekarang ini berasal, malah di kurikulum 2013 bunyinya begini. Manusia sekarang adalah bentuk sempurna dari makhluk sebelumnya bernama hominid, sejenis kera. Sadis itu kurikulum. Kurikulum itu kejem. Kejem itu menghina monyet kurikulum itu. Itu menghina monyet loh. Monyet itu dibilang kan bentuk sempurna dari monyet. Berarti monyet belum sempurna. Itu kalau monyet tahu marah itu. Itu menghina monyet. Jadi manusia sekarang itu bentuk sempurna dari makhluk sebelumnya sejenis kera. Sejenis kera itu kan banyak. Gorila, simpanse, ya, monyet, bedes, apalagi gitu ya maksudnya. Itu lutung, ya, pokoknya sejenis bangsa kera. Itu nggak ada ilmiah sebenarnya. Diotak-atik aja itu fosil kita dikasih tahu pokoknya inilah asalnya manusia itu katanya jalannya merangka, ekornya panjang, terus apa agak tegak dikit gitu kan, bungkuk tegak. Saya bilang ontologinya mana? Secara ontologis sudah salah. Saya harus jelaskan ini ya, karena saya menghadapi anak saya yang kuliah sejarah tadi. Itu dapat mata kuliah sejarah Indonesia kuno di Universitas Islam. Ya, saya harus jelaskan. Wah, dosen saya ngajarin begitu. Ilmiah. Saya bilang ilmiah dari mana? Ayo, mereka bilang yang ilmiah itu yang empiris dan rasional. Rasionalnya bagaimana manusia, monyet jadi manusia? Di mana rasionalnya? Anda lihat di buku sejarah itu, di internet juga. Hominid itu, klik aja hominid, akan keluar tuh. Nenek moyang kita itu katanya, nenek bukan kita lah ya. Nenek moyang yang nyusun buku itu. Ya. Itu mulutnya monyong, ya kan? Mulutnya monyong. Coba dulu saya di SMA diajari itu. Kenapa jerapah lehernya panjang? Kan gitu kan? Ada dua teori. Dulunya jerapah itu ada yang leher panjang, leher pendek. Daun pendek lama-lama habis, tinggal yang tinggi, kan gitu. Lama-lama jerapah leher pendek hilang, mati semua, tinggal yang leher panjang. Nah itu teorinya. Ya. Kemudian ada yang kedua lagi, dulu jerapah lehernya pendek, karena lama-lama tinggi daun, akhirnya apa istilahnya ngodot, apa namanya lehernya jadi panjang gitu. Itu ada teori itu. Makhluk hidup, perubahan lingkungan mendorong terbentuknya spesies baru. Itu nggak betul itu. Ya di buku IPS terpadu itu nggak benar teori itu diajarkan. Saya kembali ke tadi itu. Nggak ilmiah. Ini tolong nanti dijelasin sama guru-guru ya. Bahwa nggak ilmiahnya apa? Pertama ontologinya. Definisi manusianya salah. Ya. Yang mereka maksud manusia itu hanyalah tulang. Yang diteliti kan tulang.
Terus Anda bilang sejarah manusia. Anda gimana meneliti tulang terus menyimpulkan itu manusia? Manusia itu yang terpenting kan ruhnya, jiwanya. Presiden aja revolusi mental kan gitu kan. Jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu jadi makanya mereka tidak mengakui ruh sebagai entitas ilmu, ya, objek ilmu. Akhirnya mereka nggak mengakui ruh itu nggak jadi objek mereka, karena nggak bisa dilihat, nggak bisa diindra gitu, ya kan? Akhirnya mereka nggak mengakui. Jadi salah. Yang mereka maksud manusia itu sebetulnya bukan manusia, itu tulang manusia. Jadi sebenarnya bukan sejarah manusia, tapi sejarah tulang manusia. Sejarah tulang yang diduga manusia. Karena kalau manusia harus ada ruhnya. Dan dia disebut manusia bukan karena fisiknya. Manusia itu nggak penting, Pak. Punya ekor, jalannya ngesot, jalannya tegak, itu nggak penting. Yang penting dia punya akal, dia punya ruh. Itu manusia. Nah, manusia ini nggak mengalami evolusi. Ini yang salah gitu. Jadi profesornya itu harus ngaji dulu, ya, supaya dia mengakui Quran sebagai sumber ilmu. Yang kedua, secara epistemologis juga salah. Bukti empiris ilmiah, mana empirisnya? Ada contoh kera jadi manusia? Tidak ada contohnya. Ada buktinya nggak empiris? Tidak ada. Mereka bilang simpanse itu 99% struktur gennya sama dengan manusia. Minta maaf, meskipun 99,9% sama dengan manusia, tetap simpanse nggak bisa jadi manusia. Suruh si profesor itu kawin dengan simpanse. Cari simpanse yang paling cantik, ya, simpanse yang paling pinter, ya. Suruh coba lihat anaknya jadinya apa. Ya. Yang kedua, suruh simpanse itu kuliah, ya, sampai S3 kalau perlu, ya. Kasih gelar profesor sekalian. Nggak berubah, nggak ada simpanse jadi manusia. Dampak dari ini kenapa masih dipertahankan? Karena Darwinisme ini adalah inti dari ilmu modern yang membuang Tuhan. Sebagai ilmuwan-ilmuwan ini, mereka kalau Quran masuk, ya, sebagai sumber ilmu, udah habis ilmu mereka dari barat. Mereka tuh ingin menafikan Tuhan. Sampai Sartre aja mengatakan, Jean-Paul Sartre, even if God existed, ya, it will still necessary to reject Him. Ya, since the idea of God negates our freedom. Andaikan Tuhan itu ada, kata Sartre, harus kita tolak. Karena ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Sampai seorang ilmuwan biologi yang namanya siapa itu dia, ada tesis yang nulis tentang itu di tempat saya. Dia ateis. Dia mengatakan kalau kita masuk ke laboratorium, kita harus mengasumsikan di laboratorium itu nggak ada malaikat, nggak ada setan. Semua berjalan sesuai dengan metode ilmiah. Dalam buku sejarah juga yang kurikulum 2013 itu lihat, disebut teori ilmiah penciptaan alam semesta. Dicontohkan kemudian alam semesta ini teori ilmiahnya seperti dikatakan oleh Stephen Hawking, ilmuwan Inggris bidang fisika. Dulu berasal dari gumpalan-gumpalan gas. Kalau ilmuwan ngigau dibilang teori ilmiah. Tapi kalau Al-Quran bicara tentang alam semesta, tidak disebut sebagai teori ilmiah. Saya melihat ini, ya, mohon hati-hati betul, karena kurikulum-kurikulum ini diajarkan di sekolah-sekolah. Ya. Istilah teori ilmiah itu nggak tepat. Ini liberalisasi ini sebenarnya, liberalisasi yang dulu Buya Hamka Pak Natsir sudah mengingatkan, bahkan seluruh guru-gurunya sendiri menulis cara menjauhkan umat Islam dari agamanya melalui pendidikan. Itu sekarang. Ya, jadi liberalisasi ini gitu ya, sudah dari dulu sebenarnya. Cuma istilah Islam liberal Islam baru populer tahun 80-an, ya, oleh Leonard Binder, seorang guru besar ilmu politik di Ohio State University, di Chicago State University. Itu Leonard Binder yang menulis tentang liberal Islam. Sebetulnya liberal Islam itu menjiplak saja dari liberal Judaism, ya, tokohnya dulu Abraham Geiger, ya, liberal Judaism, Yahudi liberal. Jadi kalau kita lihat tadi juga siang tadi diskusi di mana, di
Masjid Ulul Albab di UII ya. Ya saya agak beda pendapat dengan dosen agama di situ karena saya bilang Islam itu satu. Ya, tapi beliau tetap mengatakan perlu namanya Islam Nusantara. Dia bilang nggak perlu Islam Nusantara, buat apa? Ya, Inna dina indallahil Islam Nusantara, nggak enak. Ditanya malaikat apa madinuka gitu. Apa agamamu? Islam Nusantara. saya sudah bosen Mbak, karena saya sudah sering dulu 2005 saya diundang ke UIN Jakarta diskusi tentang Islam inklusif. Terus diundang sama PT IKI nggak lama lagi Islam post tradisionalis. Saya bilang ini Islam apa lagi? Gitu. Terus diundang lagi diskusi lagi Islam moderat. Ya, ada lagi orang belum ini bikin Islam rahmatan, tadi diskusinya Islam rahmatan lil alamin. Saya bilang Islam itu satu, nggak pakai S. Kenapa Anda tambah S lagi? Berarti Islames, kan gitu kan? Islam. Ada Islam esoteris, Islam eksoteris, Islam pluralis, Islam liberal, Islam radikal, Islam moderat. Ada bikin lagi Islam damai, ya, jadi Islam jalan lurus. Nanti saya bilang ada Islam jalan naik, ada Islam jalan turun. Banyak sekali. Islam inklusif, Islam eksklusif, Islam fundamentalis. Terus berapa lagi Islam? Dan nggak ada. Saya lihat para ulama kita dulu. Bahkan ketika para wali menyebarkan Islam di Jawa, mereka tidak mengembangkan Islam Jawa. Islam saja. Tadi saya bilang, ini cara berpikir liberal ya, yang ingin menundukkan Islam dalam konteks budaya. Hadirin rahimakumullah, Islam itu tadi saya tegaskan juga satu-satunya agama yang tidak tunduk oleh budaya. Rasulullah SAW itu diutus untuk lintas zaman dan lintas budaya. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Maka misi Rasulullah, ajaran Islam itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat tidak berubah. Maka sudah 1400 tahun lebih orang Islam itu nggak berubah puasanya, nggak berubah sholatnya. Sampai kiamat kita tahiyat itu yang kita keluarkan jari telunjuk. Saya jamin dah insya Allah. Ya. Kalau nanti ada orang Islam yang ada sholat tahiyatnya yang dikeluarkan jari kelingking, boleh kita cek. Ya, dia punya hadis baru kali dia temukan ya di Candi Borobudur, hadis ya riwayat siapa gitu ya. Ya jadi apa namanya bawa jari nggak ada itu. Orang Islam itu rukuk mengguk ke depan. Jangan coba inovasi. Ya. Rukuk apa begini terus bosen, nggak ada inovasi, memang nggak ada. Rukuk itu begini udah, jangan coba-coba. Tahiyat tuh udah begini jari telunjuk, mau digerak-gerakkan, ada yang begini ilallah, ya, ada yang agak lemes-lemes, ada yang agak kenceng, biasa aja. Itu tergantung umur. Jadi apa namanya itu nggak berubah gitu loh, ya kan? Puasa Pak, coba. Mau di belahan dunia manapun puasa itu subuh sampai maghrib. Mau 20 jam, 7 jam tetap gak berubah. Dan ini unik loh, satu-satunya agama yang bisa cuma Islam. Siapa yang menjaga? Sholat subuh 2 rakaat. Ayo coba-coba. Pagi-pagi masih kuat, masa cuma 2? Siang lemes 4. Ya gak adil ini katanya. Gak ada. Isya ngantuk 4. Kenapa subuh malah 2? Udah gak pakai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ini kita syukuri, kita sekarang ini menjalankan ibadah ini. Bukan ibadah budaya. Gitu loh. Ini wahyu. Dan seluruh agama yang lain tanya, dari mana Anda sembahyang begini? Anda dari mana sembahyang? Pakai gitar, jingkrak-jingkrak, teriak-teriak, dari mana? Ayo. Contohnya siapa? Kan enggak ada kan? Kalau kita punya contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini utusan Tuhan, utusan Allah ini. Diutus pada kita untuk ngajari kita gimana sih cara nyembah Tuhan itu. Nah kalau nggak ada utusan, terus nyembah Tuhannya gimana? Ngarang mesti kan. Inovasi terus, bikin sektor baru, padahal lain lagi. Ya, nggak bisa. Ini rahmatan lil alamin itu ini. Nggak perlu Islam rahmatan lil alamin, nggak perlu. Islam itu udah rahmatan lil alamin kok ditambah lagi.
Nanti ada Islam rahmatan alamin, Islam kafah rahmatan alamin, rahmah, apalagi semua identitas Islam kita nggak cukup rahmatan alamin. Oh, Islam itu juga kafah, Islam itu juga damai, Islam itu juga macam-macam. Islam saja sudah cukup, ya, tanpa kita ya ini pendapat saya, terserah kalau yang beda. Saya hanya menurut pendapat saya faktanya begitu. Ulama kita pun dulu nggak nambah-nambah, ya. Apalagi Islam dikaitkan dengan lokal, nggak ada. Lokalisasi Islam namanya. Ada gubernur di mana Pak, di Amerika bikin konsep lokalisasi pelacuran. Bukan lokalisasi saja, sertifikasi pelacur. Baru ide sih, ya, baru lontaran ide. Saya pikir gimana sertifikasi pelacur? Ya, susah loh itu. Saya kan dosen, saya dapat sertifikasi, ya kan? Nanti kalau pelacur disertifikasi itu apanya? Sertifikasi kelas A, kelas B, kelas C. Ini ada-ada aja lah, macam-macam. Lokalisasi itu banjir, itu lokalisasi. Sebab kalau pelacuran dilokalisasi, ya, idenya nanti itu, kenapa Anda korupsi nggak dilokalisasi? Sekalian bikin lokalisasi miras, ya kan? Daerah bebas minuman keras. Lokalisasi ganja. Biar nggak pusing, kan katanya daripada pelacuran nggak bisa diberantas, itu narkoba juga bisa diberantas. Bikin lokalisasi. Anda yang mau narkoba, ayo masuk situ, bayar sini pajak, kan gitu kan. Mau mati di situ terserah kamu. Kan gitu kalau mau gitu ya. Ternyata nggak juga. Saya kembali ke tadi Pak. Gagasan liberalisasi ini gara-gara tadi itu manusia dari monyet itu dampaknya panjang. Negara kita akhirnya diatur dengan gagasan-gagasan liberal. Ya, kurikulum tadi manusia yang kebutuhan manusia itu ini. Terus lihat negara maju sampai hari ini, anak saya masih diajari negara maju itu adalah negara yang income per kapitanya sekian. Makanya negara kita disebut negara sedang berkembang. Amerika negara maju, Jepang maju, Inggris maju. Sekarang tanya, yang maju apanya? Sainsnya oke, kita akui. Ekonominya tinggi, oke. Manusianya maju. Hidup mereka itu seperti dalam Al-Quran digambarkan hum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka hidupnya hanya makan-makan, senang-senang. Hidupnya hanya mengejar syahwat. Orang kafir itu ada sekarang, hidupnya nggak pernah maju. Ya, karena mereka nggak punya konsep kemajuan. The idea of progress itu orang kafir tidak punya. Sebab hidup mereka itu hanya berputar-putar seputar syahwat. Ya, kalau kita masuk mall, itu mulai menata ujung rambut sampai ujung kuku ada. Tapi menata hati tidak ada. Ya. Dan memang peradaban barat ini ya, yang sekarang menguasai dunia ini peradaban yang sangat memuja materi. 4 Tuhan mereka ini. 1 wealth, kekayaan, 2 power, kekuasaan, 3 adalah beauty, kecantikan, 4 popularity. Ini yang mereka puja. Demi 4 itu, kekayaan, kekuasaan, kecantikan, popularitas, itu mereka mengorbankan apa yang mereka bisa korbankan. Ya, lihat kasus-kasus selebriti yang begitu banyak di dunia. Jadi itu, nah sekarang kita suruh mengikuti itu, maju apanya? Kita punya konsep kemajuan, mereka hidupnya yang ngejar syahwat, dari syahwat makan, syahwat telinga, syahwat mata, terus mereka tidak pernah maju. Karena manusia itu dikatakan maju kalau dia dekat dengan Allah. Itulah makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat sehasta. Kalau hambaku mendekat kepadaku berjalan, aku berlari-lari kecil. Jadi Allah itu nggak sama dengan penguasa. Kita mendekat pada presiden kan mendekat ke kita, ya kan? Baru dikenal sama Obama waktu itu datang ke sini, teman SD-nya itu disebut namanya oleh Obama aja, masya Allah, ya bangganya bukan main. Ya, kita juga bangga, insya Allah ya kan. Tiba-tiba Pak Jokowi datang ke sini, ya duduk di depan kita, ya bagus. Ya. Kita juga bangga karena penguasa kan. Baru kita itu dekat dengan penguasa dunia, kita udah senang.
Sekarang kita ditawarkan untuk dekat dengan yang punya alam semesta ini. Dengan puasa, dengan ibadah Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Kan itu sebenarnya. Orang mulia itu kalau dia dekat dengan Allah. Orang sekarang nggak apa-apa, tapi dekat dengan presiden, nah, ikut mulia kan? Presiden mulia, ikut mulia juga. Nah sekarang kita punya kesempatan dekat dengan Allah, nggak mau. Ini yang keliru. Jadi tadi itu, kita itu maju kalau kita ibadah. Maju itu kalau ada tujuan. Tujuannya kemana? Kita mau jalan menuju Allah, semakin dekat dengan Allah. Nah dengan ibadah itulah kita semakin dekat. Umur kita bertambah, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah kita semakin bahagia. Karena takwa itu maknanya juga bahagia, sa'adah. Tapi kalau anak-anak kita sekarang di sekolah diajarin aja, negara maju adalah negara yang kayak begini, materialis. Nanti anak-anak diajari Quran, disuruh ngafal Quran, tapi Quran nggak dipakai untuk cara berpikir. Kemarin saya di satu sekolah di Depok, saya katakan, lihat ini contoh di buku IPS terpadu SMP, karena dia ada SMP IT, gitu. Dikatakan penyimpangan sosial adalah penyimpangan dari masyarakat pada waktu itu. Saya tanya, coba Bapak Ibu sekalian guru-guru nih, kritik nih, konsep ini. Penyimpangan sosial yang menyimpang dari masyarakatnya. Quran tidak begitu cara memandang penyimpangan sosial. Ibrahim alaihissalam itu sendirian menentang masyarakatnya yang memuja kemusyrikan. Al-Quran tidak mengatakan Ibrahim menyimpang. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Al-ghai itu yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari kebenaran. Bukan menyimpang dari masyarakat. Kalau masyarakatnya bobrok, mayoritasnya rusak. Satu orang benar-benar yang menyimpang bukan yang satu ini. Yang banyak itu yang menyimpang. Jadi teori Al-Quran begitu. Ini liberalnya, liberalisasi ini ada loh di buku-buku kurikulum. Ya. Tadi saya cerita anak saya ya praktis, karena saya sekarang praktis ngadepin anak saya kuliah, dia cerita lagi, Pak, saya diajar antropologi, ada mata kuliah antropologi, dosennya pakai jilbab. Kata dosen saya begini, Pak, kita jangan menilai budaya lain dari kacamata nilai-nilai kita, karena tiap-tiap budaya punya nilai sendiri-sendiri. Saya begitu dengar, ini dosen kamu nih, wah bahaya cara berpikir. Ini sofis, ini sufastoiyah, sufastoiyah India. Ulama kita menyebut sufastoiyah India. Kebenaran itu indi, pendapatku, tidak ada kebenaran bersama. Ya, jadi kata dia, dosennya cerita di satu suku itu ada laki-laki sama perempuan kalau mau kawin itu tradisinya, budayanya dipersilahkan untuk mereka mencoba. Perempuan dicobain dulu, kalau cocok nanti dilanjutkan. Kalau nggak cocok, nggak jadi gitu loh. Nah katanya itu kan nilai mereka, jangan kita pandang dari nilai kita. Sebab tiap-tiap suku punya nilai sendiri-sendiri. Saya bilang, loh kamu kuliah tuh supaya jadi mujahid, supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tujuan kita menyekolahkan anak-anak kita ini supaya jadi mujahid, supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kalau kemungkaran kemudian disuruh kita menghormati, gimana dia mau dakwah? Hati-hati Pak, mahasiswa banyak yang sekarang dilemahkan, akhirnya dia nggak merasa, oh iya itu kan nilai dia, jangan merasa benar sendiri. Loh saya benar kok. Oh kamu merasa benar sendiri? Memang saya benar sendiri, gimana sih? Emang hanya Islam yang benar, terus mau ngapain? Kenapa mesti takut gitu? Mengatakan hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Saya diundang waktu musyawarah dengan Menteri Agama itu. Saya usulkan dalam rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Saya bilang saya orang Muslim. Kebetulan waktu saya habis khotbah masih pakai baju putih, masih pakai peci. Di samping saya pendeta 2 orang dari KWI sama PGI, ada dari Komnas HAM. Saya usul Pak Menteri. Ya Bapak-bapak sekalian para pejabat saya usul sebagai orang Islam. Saya tidak berani mengatasnamakan agama lain. Silahkan Pak Pendeta usul. Tapi sebagai orang Islam saya usul agar akidah Islam dilindungi, agama Islam dilindungi. Kan judulnya kan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Saya usulkan judulnya ditambah
Undang-Undang Perlindungan Agama dan Umat Beragama. Agama saya tolong dilindungi dong. Tambah satu pasal nih, pasal ini, yaitu pasal tidak menjadikan umat Islam sebagai sasaran penyebaran agama selain Islam. Saya orang Islam, kan usul saya begitu ya. Saya bilang, kalau Pak Pendeta silakan usul kan, tidak menjadikan agama Kristen sebagai sasaran penyebaran agama selain Kristen. Nah, silahkan, dia nggak usul tapi kan salah sendiri, nggak usul. Saya usul, tapi saya bilang, tapi saya tahu lah usul saya nggak akan diterima. Tapi saya harus usul karena saya dapat pahala. Bapak-bapak yang menolak dosa. Ini pejabat tuh susah Pak. Kalau rakyat kita enak aja usul. Kan kita nggak punya kuasa. Tugas kita menyampaikan yang benar. Penguasa nggak mau terima, dia tanggung jawab di akhirat nanti. Pejabat jangan ngomong, kan Indonesia bukan negara Islam katanya. Masa saya menerapkan syariat Islam? Loh kan Bapak orang Islam. Ya kan Bapak itu menteri. Ya, menteri pendidikan. Loh saya nggak bisa menerapkan kurikulum Islam dong. Wong saya negara Indonesia bukan negara Islam. Ya Bapak orang Islam, di akhirat nanti ditanya. Masih ditanya oleh Allah. Ya Allah, Indonesia bukan negara Islam. Lu nggak peduli. Anda jadi menteri harus berjuang menerapkan Islam. Lapor pada Allah di akhirat. Ya Allah, saya sudah berjuang, sudah usul supaya kurikulum diterapkan. Pendidikan nasional itu pendidikan Islam. Pendidikan sekuler sub dari pendidikan nasional. Itu mestinya. Sekarang dibalik. Saya lagi berjuang ke situ. Supaya dibalik. Sekarang ini pendidikan nasional itu pendidikan sekuler. Pendidikan Islam sub dari pendidikan nasional. Ini nggak bener nih. Harus kita balik. Sebab undang-undangnya sudah mengatakan tujuan pendidikan nasional membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu Islami. Pegang undang-undangnya. Ya, harusnya Presiden SBY dulu mengeluarkan Kepres iman dan takwa. Wajib setiap lulusan sarjana UGM untuk lulus kriteria pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, itu sebelum ujian skripsi ditanya, saudara Muslim? Iya. Bisa baca Quran? Belum bisa Pak. Nggak lulus. Nah, gitu. Nggak sesuai undang-undang ya kan? Itu tugas presiden, tugas menteri. Itu Pak. Jadi ini mudah kok sebenarnya itu, simpel saja. Ini masih liberal ini mencengkeram, tapi sekarang sudah mulai kita harus berusaha. Jadi nanti menterinya bilang ini di akhirat misalnya. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya usulkan kurikulum pendidikan Islam kepada presiden, tapi presiden nolak. Ya kan? Nah, aman dia menterinya. Oh, dia nggak kuasa. Presiden ditanya. Saudara Presiden kenapa nggak menerapkan pendidikan Islam? Saya sudah ngajukan ya Allah, ditolak oleh DPR. DPR yang salah kan gitu aja. DPR, partai Islam yang ditanya, kamu nggak memperjuangkan? Nah, yang Islam dulu yang disiksa, ya karena dia asasnya Islam, mengatakan berjuang untuk Islam, tapi DPR diem doang, terima gaji doang. Oh dosanya banyak. Ya, dia udah jualan Islam tapi nggak dilaksanakan, gitu loh, ya kan? Nah, ini berat. Saya bilang itu, ini saya bicara kurikulum ya, praktis. Saya bilang ini sofisme bahaya. Yang betul itu, kalau kita orang Muslim melihat apapun, apakah Muslim yang mungkar tetap mungkar. Itu. Jadi saya melihat, terus anak saya lagi, saya cerita aja. Dia diajari lagi, malah debat dengan teman-teman sekelasnya. Dosennya nonton soal sekularisasi dan liberalisasi di politik. Gak penting gubernur itu Islam atau enggak Islam, pemimpin itu kafir atau enggak kafir. Yang penting tidak korupsi. Tanya, Pak gimana jawabnya Pak? Terus kalau gubernurnya PKI gimana? Ini kan jawaban dia di kelas debat dengan teman-temannya. Yang penting itu tidak korupsi kan pemimpin. Muslim atau enggak Muslim. Buat apa Muslim tapi korupsi? Yang penting dia tidak Islam tapi tidak korupsi. Ini kan sudah memojokkan. Terus saya bilang, untuk apa dia tidak korupsi tapi dia kafir? Wong pasti masuk neraka. Iya kan? Kan kasihan. Ada gubernur di mana di Amerika mana mengatakan begitu. Biarpun saya kafir tapi saya nggak korupsi. Kasihan Pak. Bapak itu kasihan di diri sendiri. Sudah tidak korupsi tapi kafir. Pasti masuk neraka. Gitu loh. Itu jelas ayatnya, ya kan? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Orang kafir itu amalnya tidak diterima. Amalnya seperti fata morgana di tanah yang datar.
Jadi buat apa Bapak tidak korupsi tapi tetap kafir? Lebih baik Bapak tidak kafir dan tidak korupsi. Itu yang betul. Ya kita doakan. Saya sudah ada SMS beliau. Nggak dijawab. Saya orang Jawa Barat Pak, saya orang Depok. Gubernur saya Kiai. Ya, Kiai Aher Ahmad Heriawan. Tetangga saya orang Jakarta. Gubernurnya bukan Kiai. Jadi saya bilang Anda wajib loh SMS. Saya aja SMS. Saya ajak. Tugas saya kan saya laksanakan. Ngajak beliau masuk Islam. Udah saya laksanakan. Ya, tugas kita rakyat ini kan menyampaikan yang benar. Itu saja. Nah dia nggak mau, urusan dia. Itu. Jadi relativisme ini banyak Pak. Di dalam nilai-nilai itu begitu. Ya akhirnya lemah. Anak generasi muda ini lemah karena itu. Pluralisme, dekonsumsi syariah. Terakhir saya ingin cerita tentang LGBT Pak. Salah satu proyek liberalisasi besar-besaran sekarang di dunia. Ini proyek LGBT. Ya, 5 menit. Maghrib. Oh iya. Saya lupa kalau Jakarta maghribnya agak lama. Jadi masih 5 menit lagi sebentar. LGBT. Kota Jogja ini mencatat sejarah di dunia internasional. Karena tahun 2006 di sini ada pertemuan pakar-pakar HAM internasional. Lihat di internet. Dan mereka kemudian menghasilkan satu deklarasi namanya The Yogyakarta Principles. Ya, prinsip-prinsip Yogyakarta. Yang isinya piagam Yogyakarta itu adalah mendesak negara-negara di dunia ini untuk tidak lagi melakukan diskriminasi yang berbasis gender dan berbasis orientasi seksual. Jadi lesbian, gay, homoseksual gitu ya, biseksual, transgender itu tidak boleh diskriminasi lagi. 1 Juni yang lalu saya diundang ke Unila di Lampung, di kampus Unila. Karena 4 kali di sana ada seminar dan diskusi tentang LGBT di kampus itu. Sudah mulai promosi LGBT di kampus. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Di UI sudah mulai juga. Mudah-mudahan di Jogja belum. Tapi deklarasi Yogyakarta ini sekarang dipakai sebagai pedoman internasional. Ya. Karena itu bersejarah. Saya nggak tahu apakah deklarasi Jogja itu lebih dulu atau gempanya dulu. Saya nggak tahu. Tapi 2006, coba diteliti nanti. Tanggal berapa gempanya, tanggal berapa ya, deklarasi itu ditandatangani ya, 2006 deklarasi Yogyakarta tentang LGBT. Ini serius. Sekarang bayangkan ya, dunia sekarang ini sedang mencekam dengan kebangkitan kaum Lut ini. Amerika sekarang ini sudah 30 negara bagian yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Obama sangat mendukung, bahkan wapresnya Joe Biden. Ya, lihat di videonya di webnya davidduke.com. Itu ahli sejarah Amerika yang banyak mengupas tentang masalah Yahudi. davidduke.com. Itu dikutip pernyataan Joe Biden, wapres Amerika, yang mengatakan berterima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah berhasil mengubah cara pandang bangsa Amerika. Yang dulunya mereka menolak perkawinan homoseksual, sekarang mayoritas sudah menerima perkawinan homoseksual. Belum lama ini Vatikan marah karena Irlandia, negara Katolik ya, itu referendum dan menang orang homo. Sekarang di Irlandia pun sudah disahkan perkawinan sama jenis. Ya, sekarang banyak di Prancis, ya, Spanyol, Inggris dan sebagainya. Ini seperti negara-negara ini tinggal tunggu waktu. Karena orang-orang yang menolak homoseksual ini itu sudah dicap sebagai homofobia dan itu kriminal, seperti rasisme. Orang yang benci homoseksual itu dipidana sekarang di Barat. Dan sekalian ini sekarang di Indonesia dahsyat sekali, berjalan terus dan cara mengubahnya selalu dari publik. Kampanye besar-besaran yang dilakukan oleh Denny J.A. dan kawan-kawan melalui Yayasan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Lihat di internet, buku-buku, melalui film, turun jalan Indonesia Tanpa Diskriminasi. Apa maksud tanpa diskriminasi? Tanpa diskriminasi agama, tanpa diskriminasi rasial, tanpa diskriminasi aliran keagamaan, jadi nggak ada yang sesat, nggak ada yang ini sekarang. Tanpa diskriminasi gender dan tanpa diskriminasi orientasi seksual.
Saya mohon dari sekalian mencermati betul masalah ini karena saya sudah membaca paper dari satu dosen di UIN Jogja, juga satu skripsi dari psikologi yang isinya menyokong LGBT. Ya. Di Jakarta sudah ada profesor yang terang-terangan mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu ya bisa membentuk keluarga yang mawaddah warohmah. Iya, yang penting saling menyayangi kata mereka. Ya, buat apa heteroseksual tapi kekerasan yang dilakukan? Kita jangan meremehkan api yang kecil, karena api yang besar itu selalu berasal dari yang kecil. Kata Pak Natsir dulu, padamkan api mumpung masih kecil. Harus sekarang ini direspon betul, disadarkan. Kalau ada dosen yang sudah mulai melegalkan LGBT, sebaiknya segera didatengin, ya didatangi, disadarkan, ya baik-baik gitu, diajak tobat. Mahasiswa yang sudah begitu segera. Ini harus aktif dakwahnya. Kalau enggak, kita akan kebakaran nanti. Ya. Sebab ini sudah terjadi di negara lain. Enggak terfikir sebelumnya di kalangan Yahudi dan Kristen suatu ketika homoseksual itu dilegalkan. Bahkan Amerika heboh tahun 2003. Karena seorang pastor terkemuka di sana namanya Gene Robinson, tiba-tiba Gene Robinson itu terkenal sebagai homo dan blatant homoseksual. Dia kawin dengan Mark Andrew, jadi sama-sama laki-laki, suami istri, ya, hidup serumah 14 tahun. Yang satu pastor, ya. Kemudian mereka ada di New Hampshire di Amerika. Tahun 2003 itu ada pemilihan uskup. Uskup itu kepala gereja tingkat negara bagian. Voting para pastor menang itu Gene Robinson. Untuk pertama kali dalam 2000 tahun seorang homo memimpin gereja tingkat negara bagian. Itu luar biasa. Dan sekarang jangan lupa di Perancis katanya sudah ada masjid yang saya baca di Tempo, ya, Tempo online. Yang saya heran kok wartawan Tempo itu tahu aja gitu ada masjid homo di Perancis. Orang Islam di sana aja nggak tahu. Di Perancis itu nggak tahu di Paris itu ada masjid homo. Tapi saya lihat di internet sudah mulai di Afrika Selatan ada masjid untuk homo juga. Pernah di internet dimuat di Jogja ada pesantren waria. Ada atau enggak? Coba tolong di internet saya baca ada pesantren waria. Waria ini harus diajak tobat. Saya sekitar 4 kali diundang pemerintah Malaysia menanggulangi LGBT di kalangan pelajar. Karena Sekretaris Perdana Menteri Malaysia itu terkejut ketika dia ceramah di satu kampus, dia menyampaikan bahaya LGBT ini, tiba-tiba mahasiswa di aula itu berteriak, gitu. Ya wah ini udah gawat ini katanya. Jadi mahasiswa pun sudah menentang itu pelarangan LGBT. Ya. Jadi hati-hati. Kalau nah di sini saya lihat perjalanan ini terus ya. Di IAIN Surabaya pernah ada diskusi kan, nikah yes, gay yes. Ya, yang terkenal ya di IAIN Semarang ada jurnal Justisia ya, tahun 2003 judulnya 2004 ya, indahnya kawin sesama jenis ya, terbitkan jadi buku juga, indahnya kawin sama jenis ya, jadi ini artinya begini, orang-orang yang berlatar belakang agama memberikan legalitas ya. Saya waktu ke London menemukan buku Homosexuality and Islam. Dan buku ini tebal ya, isinya juga Quran, ya. Tapi akhirnya ayat-ayat Quran ditafsirkan dengan cara yang baru, yang ujungnya menghalalkan homoseksual. Ya. Sudah mulai ya sekarang. Jadi tokoh-tokoh agamawan sekarang mulai diminta untuk menghalalkan perkawinan sesama jenis. Nah ini salah satu proyek. Tapi kita yang paling serius dari liberalisme itu memang pluralisme agama. Jadi kita diminta sebagai orang Muslim untuk ragu dengan agama, tidak yakin bahwa Islam is the only genuine revealed religion. Islam satu-satunya agama wahyu yang murni. Demikian dari sekalian ya, nanti kita ada waktu untuk diskusi. Ya, jadi saya simpulkan saja pentingnya kita, ya diri kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Liberalisasi ini bukan makhluk yang jauh, bukan. Sehari-hari ada di sekitar kita. Anak-anak kita sekolahkan, kita kuliahkan. Itu hampir pasti sekarang mereka menerima, dari SMP sudah menerima tentang HAM.
Saya punya mahasiswa, alhamdulillah udah lulus doktor nih, doktor manajer Nasution. Dia disertasinya di tempat saya tentang pendidikan HAM di Indonesia. Dia kritisi pendidikan HAM sekarang ini sangat sekuler dan liberal, bahkan bisa menjurus pada pemurtadan. Karena orang ditekankan hak-hak dirinya, melupakan hak Tuhan. Orang bicara korupsi, tapi korupsi merampas hak manusia, tapi merampas hak Tuhan untuk ditaati. Merampas hak Tuhan untuk disembah tidak dianggap korupsi yang serius. Pada kata Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi mulai dari konsep HAM sudah diajarkan. Gender sudah masuk ke sejak SMA, sudah masuk paham kesetaraan gender. Jadi kalau menurut saya sekarang ini fardu ain. Menurut saya ya, fardu ain bagi kita orang tua untuk siap-siap. Ya, memahami dengan jelas apa itu pluralisme, apa itu multikulturalisme, apa itu relativisme, apa itu human right, apa itu kesetaraan gender, apa itu desakralisasi konsep wahyu. Sebab itu saja yang nanti akan ya. Jadi supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.